Star Wars episode ketiga, Revenge of the Sith. Film ini masih disutradarai oleh George Lucas dan dibintangi oleh Natalie Portman, Ewan McGregor, Samuel Jackson, dan Hayden Christensen. Film ini merupakan saga terakhir dari trilogi saga Anakin Skywalker bersama Master Obi-Wan dan Padme. Dan alur ceritanya akan bersambung ke trilogi Luke Skywalker bersama Leia Organa dan Han Solo. Di episode ketika pembalasan dendam kaum Sith ini masih menceritakan duel maut Anakin Skywalker bersama gurunya Master Obi-Wan. Mereka berdua memiliki misi menyelamatkan Kanselir Agung Palpatine dan memburu Konduku bersama pemimpin droid jahatnya yang bernama Jenderal Grievous untuk mengakhiri pemberontakan separatis di ribuan tata surya. Mampukah Anakin Skywalker bersama Master Obi-Wan menyelamatkan Kanselir Palpatine dan menjaga kedamaian galaksi di tengah kehidupan pribadi Anakin yang semakin sulit dan bangkitnya kekuatan gelap yang dibawa oleh Lord Sidious? Marilah kita persembahkan filmnya Star Wars, Pembalasan Dendam Kaum Sith. Setelah 3 tahun pasukan klon bangsa Kamino bertugas, akhirnya perang melawan pasukan separatis dimulai. Para Master Jedi tersebar ke ribuan tata surya membimbing pasukan klon meredam gejolak pemberontakan tersebut. Di tengah kekacauan tersebut, Konduku bersama Jenderal Droid Grievous menyusup ke ibu kota Republik Galaktik dan menculik pemimpin Dewan Senat, yaitu Kanselir Palpatine. Dalam perjalanan pelariannya, mereka dihadang pasukan klon yang dipimpin oleh Master Obi-Wan dan Anakin. Dan terjadilah pertempuran keduanya di langit ibu kota Republik. Master Obi-Wan dan Anakin memiliki misi untuk menyelamatkan Kanselir Palpatine yang ditawan di pesawat mereka. Dalam upaya penyusupan tersebut, Master Obi-Wan dan Anakin dihadang oleh Konduku. Dan terjadilah duel di antara mereka bertiga. Kemampuan Konduku benar-benar hebat. Ia mampu mengalahkan Master Obi-Wan dan membuatnya tertidur pulas. Yang tidak disangka, kemampuan Anakin ternyata berkembang pesat. Ia mampu mengalahkan Konduku dan membunuhnya atas provokasi Kanselir Palpatine. Kill him. I shouldn't. Do it. Mengetahui pasukan droid telah kalah, Jenderal Grievous melarikan diri ke planet Utapu. Setelah berhasil menyelamatkan Kanselir Palpatine, Another happy landing. mereka berdua kembali ke planet Coruscant. Di gedung Dewan Senat tersebut, Anakin akhirnya bertemu dengan istri sirinya Padme. Mereka sangat bahagia karena Padme telah mengandung anak mereka berdua. Di tengah kebahagiaan mereka berdua, tiba-tiba Anakin bermimpi tentang kematian Padme saat melahirkan. Firasat tersebut sama persis ketika Anakin kehilangan ibunya di planet Tatooine. Anakin meminta saran dari Master Yoda akan firasat tersebut. Master Yoda cuma bisa berpesan untuk berhati-hati dalam merasakan masa depan, karena takut kehilangan adalah jalan menuju kegelapan. Kematian adalah bagian kehidupan yang alami. Rasa sayang menyebabkan kecemburuan. Itu adalah gambaran keserakahan. Dan Master Yoda memberikan saran untuk berlatih merelakan rasa kehilangan tersebut. To let go. Kanselir Palpatine ternyata sudah lama memperhatikan Anakin. Dia memintanya menjadi wakil pribadi di Dewan Jedi. Palpatine meminta Anakin menjadi mata dan telinga di Dewan Jedi. Hal ini membuat Anakin bingung karena secara tidak langsung dia telah menjadi mata-mata pribadi Kanselir. Ketika di hadapan para Dewan Jedi, Anakin menceritakan semuanya. Dewan Jedi menyetujuinya dan memberikan tugas untuk juga mematai Kanselir Palpatine yang akhir-akhir ini memiliki gelagat aneh. Terlebih Kanselir menginginkan suara lebih di Dewan Jedi. Hal ini tentu menjadi kemunduran demokrasi. Dikarenakan kondisi tersebut, Anakin dengan tidak sengaja diam-diam menjadi agen ganda. Dia meminta Dewan Jedi mengangkatnya menjadi Master Jedi, karena hanya Master Jedi yang bisa bertugas di Dewan Senat. Akan tetapi Dewan Jedi menolaknya dan meminta Anakin untuk lebih bersabar karena dia belum pantas.
Mendengar hal tersebut, Anakin marah, dan benih-benih kekecewaan tersebut muncul kembali. Dalam kemelut batin Anakin, Kanselir Palpatine memprovokasi Anakin tentang kebaikan dan keburukan Jedi dan Sith. Jedi dan Sith memiliki banyak kesamaan. Kanselir Palpatine menganggap Sith lebih kuat daripada Jedi, dan Sith memiliki kemampuan untuk menghindari kematian menggunakan kemampuan Force-nya. Dengan kekuatan tersebut, Anakin bisa menyelamatkan Padme, dan Kanselir Palpatine mengaku bahwa dia adalah seorang Sith. Anakin yang kaget segera melapor ke Master Windu. Master Windu dengan cepat menuju ke kantor Palpatine untuk menangkapnya. Di kantor tersebut, Kanselir Palpatine kalah duel dengan Master Windu. Master Windu berencana akan membunuh Kanselir Palpatine karena ternyata dia adalah Lord Sidious, dalang dari semua kekacauan yang ada. Dalam keterpojokannya, Lord Sidious memprovokasi Anakin. Seandainya dia mati, Anakin sudah kehilangan harapan untuk menyelamatkan Padme, karena hanya dengan jalan kegelapan dia bisa menyelamatkannya. Anakin yang tak punya harapan lagi itu pun akhirnya membantu Lord Sidious membunuh Master Yoda, dan akhirnya Anakin jatuh dalam kegelapan. What have I done? Di lain tempat, Master Yoda membantu bangsa Wookiee melawan pasukan robot droid. Sedangkan Master Obi-Wan sedang berada di Otapu untuk mengejar Jenderal Grievous. Hello there. Di planet tersebut, akhirnya Jenderal Grievous dapat dibunuh oleh Master Obi-Wan. Para pemimpin separatis yang berkumpul di planet tersebut pun akhirnya kabur ke planet Mustafar, sebuah planet vulkanik di pinggiran galaksi. Anakin yang jahat kini diangkat menjadi murid Lord Sidious, menggantikan muridnya yang telah mati, yakni Count Dooku. Lord Sidious melihat masa depan Anakin yang akan hebat di jalan kegelapan. Oleh karena itu, Lord Sidious membeli gelar Anakin dengan Darth Vader. Tugas pertama Anakin adalah memusnahkan para Jedi di kuil Dewan Jedi, karena dengan membunuh Dewan Jedi, dapat segera mengakhiri perang ini dan membentuk ulang pemerintahan galaksi. Tidak hanya itu, Lord Sidious juga memerintahkan pasukan klon untuk melakukan perintah 66, yang berisi membunuh semua Jedi di seluruh galaksi. Perintah ini pun segera dilaksanakan. Seluruh Jedi di kuil Jedi dibunuh oleh Anakin dengan jahatnya. Sedangkan para Master Jedi yang tersebar di ribuan planet diburu oleh pasukan klon Republik. Master Obi-Wan dan Master Yoda tidak luput dari sasaran tersebut. Master Yoda akhirnya bisa lolos dari pembunuhan tersebut. Dibantu oleh Chewie, Master Yoda pun akhirnya bisa keluar dari planet tersebut. Chewie sendiri kedepannya selamat dari pembersihan etnis tersebut dan menjadi salah satu partner tokoh di film Star Wars kedepannya. Master Obi-Wan juga berhasil kabur dari planet Utapa. Master Yoda yang dijemput Senator Organa memberi kabar ke Master Obi-Wan untuk segera menemuinya. Di pesawat tersebut, Senator Organa bercerita bahwa kuil Jedi telah jatuh ke pasukan Republik. Senator sedang menuju perjalanan ke ibu kota Republik untuk memenuhi undangan rapat penting bersama Kanselir Palpatine. Sedangkan Master Yoda dan Master Obi-Wan memiliki misi kembali ke kuil Jedi untuk mengirimkan pesan kepada Jedi yang tersisa untuk tidak kembali ke ibu kota Republik dan untuk sementara waktu bersembunyi. Di lain tempat, Anakin diberi tugas menuju ke planet Mustafar. Sebelum berangkat, Anakin menyempatkan diri menemui Padme. Padme sangat khawatir akan keselamatan Anakin karena melihat kuil Jedi yang terbakar. Anakin memberitahu Padme bahwa ia telah menemukan cara untuk menyelamatkannya. Dia juga berpamitan akan menuju ke planet Mustafar, di mana para petinggi separatis berkumpul bersama Federasi Dagang. Lord Sidious memerintahkan Anakin untuk membantai semua pemimpin tersebut demi menghapus jejak kejahatannya selama ini. Senator Organa akhirnya sampai di pertemuan Dewan Senat bersama Padme.
Dalam pertemuan tersebut, Kanselir Palpatine dengan sepihak merubah sistem pemerintahan dari republik menjadi kekaisaran galaktik yang dipimpin oleh kekuatan mutlak tunggal demi menjaga keamanan dan stabilitas galaksi, dan mendeklarasikan dirinya menjadi kaisar pertama di galaksi tersebut. Sementara itu, Master Obi-Wan dan Master Yoda berusaha menerobos kuil Jedi yang telah dikuasai pasukan klon. Mereka kaget bukan main, para dewan Jedi yang masih anak-anak dibunuh dengan sadisnya. Terlebih luka mereka menunjukkan mereka dibantai oleh seorang Jedi. Master Yoda melarang Master Obi-Wan melihat rekaman kamera karena dia takut Master Obi-Wan tak kuat menahan kesedihannya. Akan tetapi ia tetap melihatnya. Dia sedih karena Anakin telah mengkhianatinya. Master Obi-Wan meminta izin Master Yoda untuk membunuh Kanselir karena ia tidak mampu menghadapi Anakin yang sudah dia anggap adiknya sendiri. Akan tetapi Master Yoda melarangnya karena Lord Sidious bukan tandingannya dan menganggap Anakin telah mati dan menjelma menjadi Darth Vader. Master Obi-Wan kemudian menemui Padme untuk mencari keberadaan Anakin. Dia juga bercerita tentang kondisi Anakin. Padme yang lagi hamil tua itu pun tak percaya jika Anakin menjadi muridnya Lord Sidious. Dia menolak memberitahu Master Obi-Wan tentang keberadaan Anakin karena ia tahu Master Obi-Wan bakal membunuhnya dan memilih berangkat sendiri untuk memastikan berita tersebut. Master Yoda yang menyusup ke Parlemen Senat akhirnya menghadapi sang Raja Kegelapan, Lord Sidious, si Kanselir Palpatine. Pertarungan mereka menampilkan kemampuan tingkat tinggi dari penguasaan Force. Lord Sidious di jalan kegelapan melawan Master Yoda di jalan cahaya. Dalam pertempuran tersebut, ternyata Master Yoda kalah oleh Lord Sidious. Master Yoda kemudian memanggil bantuan Senator Organa, lari dari tempat tersebut menuju ke pengasingan. I must go. Master Obi-Wan ternyata diam-diam masuk ke dalam pesawat Padme yang akan menuju ke planet Mustafar. Padme yang berangkat tanpa pengawalan akhirnya sampai di planet tersebut dan disambut oleh Anakin sendiri. Padme yang begitu mencintai Anakin bertanya tentang kebenaran berita tersebut. Anakin tidak menyangkalnya. Ia beralasan hanya dengan jalan tersebut dia bisa menyelamatkan Padme dari kematian. Padme meminta Anakin kabur bersamanya, meninggalkan semuanya demi membesarkan anak mereka. Anakin yang telah gelap mata itu pun menolak. Dia malah mengajak Padme menjadi penguasa galaksi dengan cara membunuh Kanselir Palpatine. Mendengar hal tersebut, Padme marah dan sedih. Dia sudah tak lagi mengenali Anakin yang dulu kecil dan lugu dan baik hati. Master Obi-Wan pun muncul di hadapan Anakin. Mengetahui hal tersebut, Anakin marah kepada Padme karena dia mengira Padme telah bersekongkol dengan Master Obi-Wan. Dalam kemarahannya, Anakin mencekik Padme hingga pingsan. Master Obi-Wan yang menyaksikan kejadian tersebut pun berusaha menyelamatkan Padme. Akhirnya mereka terlibat dalam baku hantam. Pertarungan mereka sangat sengit, kemampuan mereka terbilang seimbang. Anakin dalam kemarahannya berusaha untuk membunuh gurunya tersebut. Anakin, Chancellor Palpatine is evil! If you, the Jedi, are evil, well then you are lost! Akhirnya pertempuran itu pun berakhir. Master Obi-Wan berhasil menebas kedua kaki Anakin, dan Anakin pun akhirnya terbakar dalam lava tersebut. Dalam kesedihan mendalam tersebut, Master Obi-Wan menyayangkan sikap Anakin yang sudah dia anggap adik sendiri. You were my brother, Anakin! Akan tetapi kebencian dalam diri Anakin semakin besar. Dan Master Obi-Wan pun meninggalkan Anakin untuk mati di tempat tersebut. Master Obi-Wan membawa Padme ke tempat pengasingan untuk diobati. Di tempat tersebut ternyata Padme akan melahirkan anaknya. Dibantu suster droid, Padme akhirnya melahirkan bayi kembar yang dia beri nama sendiri, yakni Luke dan Leia. Suster droid memberitahu Master Obi-Wan dan Master Yoda
Padme dalam keadaan sekarat. Sebenarnya Padme dalam keadaan sehat, akan tetapi Padme sudah tidak memiliki semangat untuk hidup. Dan akhirnya Padme meninggal dan dimakamkan di tanah kelahirannya di planet Naboo. Hal ini sangat ironis sekali karena ternyata penyebab meninggalnya Padme adalah Anakin sendiri yang berusaha menolongnya hingga jatuh dalam kegelapan. Lord Sidious yang merasakan Anakin dalam bahaya berusaha untuk menyusulnya ke planet Mustafar, dan beruntungnya Anakin bisa ia selamatkan. Dalam pesawat tempurnya yang baru, Lord Sidious mengobati Anakin dan merubahnya menjadi Raja Kegelapan, Darth Vader, dan film pun berakhir. Where is Padme? You killed her. Dalam akhir hidupnya, Padme berpesan kepada Master Obi-Wan. Ia masih merasakan kebaikan dalam diri Anakin, dan demi keselamatan anaknya Padme, Master Yoda memberikan Leia kepada Senator Organa dan meminta Master Obi-Wan membawa Luke ke planet Tatooine untuk diserahkan kepada keluarga ibunya Anakin. Master Yoda juga berpesan untuk terus memperhatikan dan melindungi mereka berdua di tempat persembunyiannya. Dan akhirnya, trilogi saga Anakin Skywalker berakhir dengan kematian Padme dan Anakin yang menjelma menjadi monster yang jahat. Alur cerita Star Wars akan bersambung ke trilogi saga Luke Skywalker yang berjuang bersama saudarinya meruntuhkan kejahatan Kekaisaran Galaksi. Dan mampukah mereka berdua menghadapi ayahnya sendiri yang berubah menjadi Darth Vader?